Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tahur Raji, NPM 1963-0940 kelas 3B, non-reguler Banjarbaru. Jurusan Teknik Informatika, Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari. Saya akan mendemonstrasikan proyek yang telah saya buat untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah pemrograman terstruktur 1. Pada proyek ini, saya membuat program aplikasi berbasis teks, yaitu program permainan ular tangga menggunakan bahasa pemrograman C++. Baiklah, langsung saja kita akan menjalankan dulu aplikasinya. Jadi inilah tampilan dari aplikasi. Di sini adalah biodata pemrogram. Kemudian di sini judul dari permainan, yaitu permainan ular tangga. Kemudian berikutnya adalah aturan permainan. Di sini aturan permainannya, dua orang pemain secara bergantian melempar dadu berangka 1 sampai dengan 6 untuk menentukan jumlah langkah pada setiap ronde. Adapun jumlah kotak pada permainan ada 50 buah, di mana terdapat 4 kotak berisi ular dan 4 kotak berisi tangga. Apabila pemain berhenti pada kotak berisi ular, maka pemain harus mundur ke kotak yang ditentukan. Sebaliknya, apabila pemain berhenti pada kotak berisikan tangga, maka pemain langsung naik ke kotak yang ditentukan. Permainan dibatasi sebanyak 10 ronde. Pemain yang lebih dahulu tepat berhenti di kotak ke-50 atau yang memiliki posisi paling besar pada ronde terakhir atau ronde ke-10 dinyatakan sebagai pemenang. Berikut adalah tampilan layout dari papan permainan. Di sini ada beberapa tangga dan ular. Jadi di sini pada kotak nomor 21 terdapat ular. Maka apabila salah satu pemain berhenti tepat pada kotak nomor 21, maka dia harus turun atau mundur ke kotak nomor 13. Kemudian pada kotak nomor 29, pemain harus mundur ke kotak nomor 5. Berikutnya, pada kotak nomor 47, pemain mundur ke kotak nomor 11. Dan pada kotak nomor 47, pemain mundur ke kotak nomor 34. Adapun posisi tangga ada pada kotak nomor 10. Apabila salah satu pemain dapat berhenti pada kotak nomor 10, maka dia akan langsung naik ke kotak nomor 24. Kemudian pada kotak nomor 19, langsung naik ke kotak nomor 39. Kotak nomor 31, langsung naik ke kotak nomor 49. Dan terakhir pada kotak nomor 35, pemain yang berhenti tepat pada kotak nomor 35 akan langsung naik ke kotak nomor 45. Kemudian setelah pemain selesai membaca aturan permainan, maka pemain harus menekan enter untuk memulai atau masuk ke dalam permainan. Sebelum kita melanjutkan ke permainan, kita akan melihat dulu listing dari program. Pada baris pertama atau baris 1, include stream. Ini adalah header untuk fungsi input-output seperti kin, cout, nl, dan lainnya. Kemudian pada baris kedua, include stdlib, yaitu header untuk fungsi ren atau random, yaitu untuk melakukan pengacakan angka. Kemudian pada baris ketiga, include time. Ini adalah header untuk fungsi time. Dan terakhir, include conio atau conio, ini adalah header untuk fungsi
get, get C, dan lainnya. Selanjutnya pada baris ke-5, kita akan menginstruksikan compiler untuk menggunakan semua fungsi yang berkaitan dengan namespace std, seperti pada cin, cout, nl. Jadi apabila kita menggunakan using namespace std, maka kita tidak perlu lagi menambahkan std sebelum fungsi cin atau cout. Jadi kita bisa langsung melakukan cin atau cout atau nl. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan konstanta untuk membersihkan layar. Jadi define membersihkan layar, ini adalah nama konstantanya. Kemudian isinya adalah sistem CLS. Jadi ini fungsinya adalah untuk membersihkan layar. Kemudian baris berikutnya pada baris nomor 8, kita akan membuat prosedur untuk membuat garis sebanyak variabel integer n menggunakan variabel karakter ch. Adapun perintahnya adalah void buat garis. Di sini kita menggunakan void untuk membuat prosedur. Karena prosedur tidak mengembalikan nilai. Berbeda dengan function. Function akan mengembalikan nilai. Biasanya di sini menggunakan int atau yang lainnya. Jadi void buat garis, variabelnya adalah parameternya adalah integer n, dan karakter ch. Kemudian kita buka bloknya dengan kurung kurawal buka sebagai penanda awal blok. Isinya cout nl. Ini adalah untuk membuat jarak atau berganti baris baru. Bisa juga menggunakan karakter spesial atau escape karakter garis miring n untuk membuat jarak atau berganti garis baru. Berganti baris baru atau enter. Kemudian kita akan melakukan pengulangan untuk menampilkan karakter ch di setiap pengulangan for. Jadi for integer i sama dengan 1, integer kurang sama dengan n, integer plus plus. Jadi di sini saya tidak menambahkan kurung kurawal pada pengulangan karena ini hanya berisi satu baris saja. Statementnya ada pada satu baris saja. Jika ada dua baris, misalkan kita akan menambahkan cout nl ke dalam perulangan, maka kita harus menambahkan kurung kurawal di antaranya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini berarti pada perulangan ini, selain cout ch, dia juga akan membuat garis baru. Jadi setiap kali karakter ch ditampilkan, maka akan berganti baris baru. Di sini kita hanya akan menampilkan karakter ch aja. Jadi kita tidak perlu menambahkan tanda kurung kurawal. Selanjutnya kita akhiri dengan memberi jarak atau berganti garis baru dengan cout nl. Dan kita tutup bloknya menggunakan tanda kurung kurawal tutup sebagai tanda akhir blok. Kemudian langkah baris berikutnya, baris 16, kita akan membuat prosedur untuk menampilkan judul nama permainan. Jadi void judul di sini tidak menggunakan parameter. Pertama kita buat garis dulu sebanyak 90 karakter menggunakan karakter gelombang atau tilde. Jadi kita akan memanggil prosedur buat garis yang ini tadi. Dengan parameternya integer n-nya 90 dan char ch-nya gelombang. Kemudian kita tampilkan nama permainannya.
Cout. Di sini garis miring N ini adalah sama dengan cout NL, yaitu untuk berganti baris atau membuat garis baru. Kemudian di sini ada garis miring T. Ini juga merupakan escape karakter yang gunanya adalah untuk menampilkan atau menambahkan tab sebanyak 7 spasi. Di sini kita akan menambahkan spasi sebanyak 3 buah. Kemudian kita tulis nama permainannya, yaitu permainan ular tangga. Dan terakhir kita buat garis baru lagi. Kemudian kita buat garis sebanyak 90 karakter menggunakan karakter bintang. Selanjutnya, pada baris 22 kita akan membuat prosedur untuk menampilkan aturan permainan. Pertama, kita panggil prosedur judul dulu untuk menampilkan judul nama permainan. Nah, jadi seperti ini tadi. Ini judulnya. Kemudian kita tampilkan judul aturan permainan. Yang ini, aturan permainan. Dan ini adalah isi dari aturan permainannya. Selanjutnya, kita buat garis lagi untuk menutup aturan permainan. Yang ini garisnya sebanyak 90 karakter menggunakan karakter garis bawah. Dan selanjutnya kita akan menunggu pemain selesai membaca aturan permainan dulu. Jadi setelah pemain selesai membaca dan menekan enter, baru kita akan lanjut ke permainan. Jadi enter yang ditekan oleh pemain atau aturan pemain ditangkap menggunakan kin get. Ini adalah untuk menerima respon pemain. Kemudian selanjutnya pada baris ke-38 kita akan membuat prosedur lempar dadu untuk menentukan jumlah langkah. Jadi di sini poet lempar dadu, parameternya adalah integer posisi. Jadi di sini kita akan mengambil nilai posisi, ini posisi sebelumnya. Sebelum kita tambahkan nantinya dengan angka random yang akan muncul. Jadi isinya dari poet lempar dadu. Pertama kita akan mendeklarasikan dulu variabel integer, yaitu namanya angka. Kemudian kita berikan nilai acak 1 sampai dengan 6 dengan fungsi ren. Kemudian ini adalah nilai maksimal dari angka yang diacak. Jadi 1 sampai dengan 6. Kemudian kita tampilkan angka dadu yang muncul di sini. Ini adalah nilai dari variabel angka tadi. Selanjutnya kita akan menambahkan nilai posisi. Nilai posisi yang di sini tadi yang ada pada parameter, itu posisi sebelumnya kita tambahkan dengan angka dadu yang muncul atau nilai dari variabel angka. Jika posisi ini yang ini setelah ditambahkan angka lebih dari 50, maka posisi sama dengan 50 dikurang posisi dalam kurung posisi dikurang 50. Jadi maksudnya jika posisi melebihi jumlah kotak maksimal, jadi setelah posisi ditambahkan dengan angka acak yang muncul, jumlahnya melebihi jumlah kotak maksimal 50. Ini kan jumlah maksimalnya 50. Maka kurangi sejumlah sisa langkah. Jadi maksudnya begini, misalkan pemain posisinya terakhir ada pada posisi kotak nomor 49. Kemudian dia mendapatkan angka dadu yang muncul adalah 6.
Maka 49 ditambah 6 sama dengan 55. 55 nilainya adalah lebih dari 50. Sedangkan 50 ini kan kotaknya kan jumlah maksimalnya ada 50. Maka hasilnya harus dikurangkan dengan 50. Jadi 50 dikurang 55 dikurangi 50 sama dengan 5. Dan pemain mundur sebanyak sisa langkah, yaitu 5. Jadi 50 dikurang 5 sama dengan 45. Jadi posisi pemain setelah mendapatkan angka dadu 6, dari posisi 49 dia mundur ke posisi 45. Selanjutnya kita akan meminta konfirmasi dari pemain dengan menekan tombol enter. Tekan enter untuk maju ke kotak nomor. Ini posisi nilai posisinya. Jadi di sini. Setelah ditambahkan dengan angka dadu. Kemudian kita akan melakukan percambangan switch untuk menentukan posisi setelah pemain bertemu ular atau tangga. Jadi di sini switch posisi. Case 10 posisi sama dengan 24. Jadi maksudnya jika pemain berhenti pada kotak nomor 10, ini kotak nomor 10, maka berarti pemain menemukan tangga. Jadi pemain langsung naik ke kotak nomor 24. Ini. Kemudian baris berikutnya, case 19 posisi sama dengan 39 brick. Jika pemain berhenti pada kotak nomor 19 di sini, maka pemain juga menemukan tangga dan langsung naik ke kotak nomor 39. Case 21 posisi sama dengan 13. Jika pemain berhenti di kotak nomor 21, kotak 21 ini di sini, maka berarti pemain bertemu dengan ular dan harus turun atau mundur ke kotak nomor 13. Begitu pula baris yang lainnya. Ini untuk menangkap respon dari pemain tadi. Jadi pengguna harus memberikan konfirmasi dengan menekan tombol enter untuk maju ke kotak, maju ke posisi yang baru. Selanjutnya, pada baris 57, kita membuat prosedur untuk menampilkan posisi pemain. Void posisi pemain, parameternya adalah char P1. Ini adalah variabel untuk nama pemain. Kemudian char P2, nama pemain 2. Integer S1, ini adalah posisi pemain 1. Dan integer S2 untuk posisi pemain 2. Kemudian kita tampilkan posisi P1 adalah S1, yaitu posisi 1. Kemudian posisi P2 atau pemain 2 ada pada S2 atau posisi P2. Selanjutnya, pada baris 61 ini merupakan fungsi utama program. Jadi di sini menggunakan in, bukan void lagi. Karena fungsi akan mengembalikan nilai. Nilainya bisa berupa sukses atau error, yaitu 1 atau 0. Isinya, pertama kita akan menampilkan nama program terlebih dahulu, kemudian npm, kelas, nama program, dan tanggal dibuat. Kemudian kita tampilkan aturan permainan dengan cara memanggil prosedur aturan permainan yang ini tadi. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan dulu variabel bertipe data integer, yaitu max,
variabelnya, dan kita beri nilai awal 0. Ini merupakan operator assignment. Kemudian assignment. Kemudian berikutnya kita mendeklarasikan variabel bertipe data char, yaitu variabel P1 untuk nama pemain 1. Ini adalah jumlah maksimal, jumlah karakter maksimal, yaitu 50. Kemudian P2, jumlah karakter maksimalnya juga 50. Kemudian ini adalah variabel ulang. Ini untuk menangkap respon pemain, apakah akan mengulang permainan atau berhenti. Kemudian kita deklarasikan integer array, itu array 2 dimensi. Tipe datanya integer, nama arraynya statistik, jumlah barisnya 2, dan jumlah kolomnya 10. Selanjutnya, pada baris nomor 31, kita mendeklarasikan variabel string. Nama variabelnya by, isinya adalah pesan. Terima kasih telah bermain bersama kami, sampai jumpa lain waktu. Bye. Ini adalah untuk pesan penutup. Kemudian selanjutnya kita akan membersihkan layar terlebih dahulu dengan cara memanggil konstanta bersihkan layar. Lanjut berikutnya, kita akan menentukan dulu posisi awal dari pengacakan. Jadi kita akan menentukan set atau posisi awal menggunakan fungsi srand. Parameternya time 0. Jadi fungsi time 0 di sini adalah untuk mengembalikan nilai sesuai dengan banyaknya detik sejak tanggal 1 Januari 1970. Sehingga tidak muncul nilai yang sama. Karena tentunya detik saat ini berbeda dengan detik yang akan datang. Jadi nilainya akan selalu berubah. Fungsi ini cukup dipanggil satu kali saja. Saat pertama sebelum kita akan melakukan pengacakan. Kemudian kita tampilkan judul nama permainan menggunakan prosedur judul. Setelah itu kita ganti baris. Pada baris 78 kita akan menerima input nama pemain 1 untuk dimasukkan ke dalam variabel P1. Nama pemain 1 gets P1. Jadi di sini kita menggunakan fungsi gets. Ini adalah kepanjangan dari get string. Kenapa kita menggunakan fungsi gets? Karena fungsi gets ini digunakan agar bisa menerima spasi. Sedangkan kin dia tidak bisa menerima spasi, hanya karakter saja. Begitu pula pada baris 80 kita akan menerima input nama pemain 2 dan kita masukkan ke dalam variabel P2. Selanjutnya kita buat garis sebanyak 90 karakter menggunakan karakter garis bawah. Selanjutnya kita akan melakukan perulangan, yaitu perulangan do while. Jadi selama kondisi pada while ini belum terpenuhi, maka baris atau statement yang ada di dalamnya, yaitu yang berada di antara kurung kurawal, akan diulang. Jadi isi perulangannya, pertama kita mendeklarasikan dulu variabel bertipe data integer, yaitu ronde, posisi P1, posisi P2, dan posisi sebelumnya. Untuk ronde, posisi P1 dan posisi P2 kita beri nilai awal 0. Kemudian kita bersihkan layar. Selanjutnya, kita akan melakukan increment terhadap variable match, yang merupakan operator unary increment. Jadi di sini variable match ini
Di sini kan awalnya 0. Jadi setiap kali dilakukan perulangan, maka variabel match ini nilainya akan ditambahkan 1. Kemudian kita panggil prosedur judul untuk menampilkan judul nama permainan. Selanjutnya kita akan menampilkan nomor pertandingan saat ini, yaitu nilai dari match yang tadi. Selanjutnya kita tampilkan nama pemain, yaitu P1 melawan P2. Setelah itu kita buat garis lagi sebanyak 90 karakter menggunakan karakter bintang. Pada baris 90 kita melakukan perulangan lagi menggunakan while. Jadi ulangi perintah dalam blok selama posisi P1 kurang dari 50 dan posisi P2 kurang dari 50 dan ronde kurang dari 10. Jadi selama kondisi ini belum terpenuhi, maka dia akan terus diulang. Adapun yang diulang adalah pertama kita akan melakukan increment ronde dulu, variabel ronde. Jadi setiap kali dilakukan perulangan, maka nilai ronde akan tambah 1. Kemudian kita tampilkan nilai dari ronde tersebut, yaitu nilai nomor ronde saat ini. Kemudian kita tampilkan posisi pemain pada ronde sebelumnya menggunakan prosedur posisi pemain. Ini adalah parameternya P1, P2 ini adalah nama pemain, kemudian posisi P1 dan posisi P2. Jadi di sini tadi yang kita panggil adalah prosedur posisi pemain. Ini parameternya. Jadi kita paskan, kita passing ke dalam prosedur posisi pemain. Nilai dari P1, P2. Ini adalah nama pemain yang kita dapat dari ini tadi, dari gets. Kemudian posisi P1 ini saat ini masih 0. Nah, ini kan masih 0. Karena ini masih ronde pertama. Apabila ronde berikutnya akan bertambah. Dan akan bertambah sesuai perkembangan yang didapat dari pemain. Selanjutnya kita akan menampilkan nama pemain yang mendapat giliran melempar dadu. Jadi giliran P1 sekarang. Tekan enter untuk melempar dadu. Chain get. Nah, di sini kita akan menunggu respon pemain sebelum kita melanjutkan ke baris berikutnya. Yaitu pemain harus menekan enter dulu untuk melempar dadu. Jadi setelah pemain menekan enter, baru kita masuk ke sini, ke prosedur lempar dadu. Sebelumnya kita akan memberikan nilai dulu pada posisi sebelumnya. Pada variabel posisi sebelumnya, kita berikan nilai dari posisi P1. Pada ronde pertama, kita beri nilai 0. Selanjutnya, kita panggil prosedur lempar dadu untuk mendapatkan nilai variabel posisi P1 yang baru. Jadi di sini, variabel yang di sini, nilai dari posisi P1, kita passing atau kita masukkan ke dalam parameter lempar dadu. Jadi ini merupakan posisi awal sebelum ditambahkan dengan angka atau angka acak yang muncul. Setelah itu, setelah kita dapatkan angka yang baru atau posisi yang baru setelah ditambahkan dengan angka acak, maka kita evaluasi if posisi P1 kurang dari posisi sebelumnya. Jadi berarti jika posisi yang didapat pemain 1 setelah melempar dadu lebih kecil dari posisi sebelumnya, yaitu yang ini,
maka berarti pemain 1 bertemu dengan ular. Karena posisi yang barunya lebih kecil dari posisi sebelumnya. Jadi dia mundur. Sebaliknya, jika posisi P1 lebih dari posisi sebelumnya ditambah 6. Jadi di sini posisi sebelumnya ditambahkan 6. Maksudnya di sini kan karena angka dadu itu ada maksimal ada 6. Jika setelah ditambahkan 6 posisi sebelumnya itu masih lebih besar posisi P1, maka berarti dia menemukan tangga. Karena nilai yang didapatnya lebih dari 6. Jadi LC posisi P1 lebih besar dari posisi sebelumnya plus 6. P1 menemukan tangga. P1 loncat ke kotak nomor. Ini posisi P1, yaitu posisi yang baru. Nah, kemudian di sini ada juga garis miring A. Ini adalah untuk memunculkan alat suara. Atau untuk untuk menimbulkan perhatian. Jadi di sini jika baris yang ada di sini dijalankan, maka dia akan muncul suara atau alert. Selanjutnya pada baris ke 105 sampai dengan 112 ini adalah untuk giliran pemain 2. Ini isinya sama dengan yang di atas tadi, yang untuk pemain 1. Selanjutnya kita buat garis sebanyak 90 karakter menggunakan karakter minus atau tanda kurang. Pada baris 115 kita masukkan posisi pemain saat ini, yaitu posisi yang didapatnya, posisi yang baru, ke dalam array statistik. Jadi pada baris ini statistik baris 0 ini adalah untuk pemain 1. Kemudian kolomnya ronde atau ronde saat ini, nomor ronde saat ini. Dan nilainya adalah posisi P1. Baris berikutnya untuk P2 atau pemain nomor 2. Statistik baris ke-1, kolomnya adalah ronde saat ini. Jadi ini akan terus berubah variabel ronde ini nilainya selama terjadi perulangan. Selanjutnya, setelah perulangan berhenti karena kondisi sudah tercapai, kondisi sudah tidak tercapai lagi, maka kita lanjut ke baris berikutnya, yaitu baris 118. Pertama kita bersihkan layar dulu, kemudian kita akan menampilkan statistik permainan. Kita buat garis, kita tampilkan nama pemain, kita buat garis lagi. Selanjutnya kita lakukan perulangan untuk mencetak array statistik, nilai array statistik yang berisikan posisi pemain di setiap ronde. Jadi for integer i sama dengan 1, i kurang sama dengan ronde, jadi jumlah rondenya, i plus plus. Jadi kita tampilkan di sini nomor rondenya, ronde di sini nomornya yaitu i. Ini kan pengulangan mulai dari 1 sampai ronde maksimal atau akhir ronde. Kemudian di sini isi dari posisinya. Jadi di sini isi array statistik baris 0, ini adalah untuk pemain 1, dan ini adalah untuk kolom untuk nomor rondenya. Begitu pula untuk pemain nomor 2. Selanjutnya kita buat garis untuk menutup statistik permainan. Selanjutnya kita tampilkan hasil akhir dari pertandingan atau permainan. Pertama kita tampilkan judulnya dulu, hasil akhir, kemudian kita buat garis, kemudian kita beri jarak atau
garis baru dan kita tambahkan tab. Selanjutnya kita tampilkan posisi akhir dari kedua pemain dengan cara memanggil prosedur posisi pemain. Ini adalah untuk posisi akhir. Kita beri jarak, kemudian kita lakukan percabangan if dengan 3 kondisi untuk menentukan pemenang. Jadi, if posisi P1 lebih besar dari posisi P2, maka berarti pertandingan dimenangkan oleh P1. Tetapi, else if jika posisi P1 kurang dari posisi P2, maka berarti P2 yang menang. Selain itu, maka berarti posisi P1 sama dengan posisi P2. Maka pertandingan berakhir imbang. Kemudian kita tutup dengan buat garis sebanyak 90 karakter menggunakan karakter plus atau tanda tambah. Kemudian kita minta respon pemain, tekan sebarang tombol untuk mengulang pertandingan. Untuk keluar tekan T. Jadi di sini kita akan meminta pemain merespon. Kita masukkan respon pemainnya ke dalam variabel ulang menggunakan fungsi getC. Jadi fungsi getC di sini adalah untuk membaca karakter yang dimasukkan oleh pemain atau pengguna tanpa perlu diakhiri dengan menekan enter. Berbeda dengan cin. Kalau cin kan harus ditekan enter dulu. Selain getC ada juga getch. Kalau getch itu bedanya dengan getC. Kalau getC ini karakter yang dimasukkan akan ditampilkan, sedangkan getch dia tidak akan menampilkan karakter yang dimasukkan. Walaupun keduanya sama-sama tidak perlu diakhiri dengan menekan enter. Kemudian berikutnya, ini adalah kondisi dari perulangan do, itu do while. Jadi selama variabel ulang nilainya tidak sama dengan T, ini T besar atau T kapital, ataupun dan variabel ulang nilainya tidak sama dengan T kecil. Jadi selama pemain tidak menekan tombol T atau T, atau selama pemain menekan tombol yang lain selain tombol T, maka permainan akan diulang. Jadi dia akan kembali lagi ke baris sini tadi, di antara do while. Apabila pemain menekan tombol T, maka permainan akan ditutup. Pertama bersihkan layar dulu. Kemudian kita tampilkan pesan penutup, itu yang berada pada variabel string tadi. Yang ini kita tampilkan. Kemudian di sini adalah return null. Ini adalah untuk mengembalikan nilai dari fungsi integer. Jadi apabila program berjalan dengan lancar, maka dia akan menghasilkan 0. Sedangkan apabila terjadi masalah atau program berhenti, maka nilai 1 yang akan dikembalikan. Dan kita tutup fungsi main dengan tanda kurung kurawal tutup. Oke, itulah listing dari program. Kita lanjut ke permainan. Di sini kita harus menekan enter untuk memulai permainan. Jadi setelah pemain selesai membaca atau permainan, kemudian pemain harus menekan enter. Nah, ini kita diminta untuk memasukkan nama pemain. Nah, pemain satunya, misalkan kita masukkan namanya player 1, kemudian pemain 2-nya player 2. Enter.
Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam permainan. Ini adalah judul dari permainannya, permainan ular tangga. Ini adalah nomor pertandingan saat ini, yaitu pertandingan ke-1. Nama pemainnya, player 1 melawan player 2. Kemudian di sini adalah nomor rondenya, ronde pertama atau ronde 1. Dan ini adalah posisi terakhir dari pemain, yaitu player 1 0, player 2 0, karena ini masih ronde 1. Pertama, giliran dari player 1 dulu, tekan enter untuk melempar dadu. Jadi angka dadu yang muncul untuk player 1 adalah 3. Maka player 1 akan maju ke kotak nomor 3. Karena sebelumnya kan posisinya masih di 0. Setelah mendapatkan angka dadu 3, maka player 1 maju ke kotak nomor 3. Setelah itu, konfirmasi dengan menekan enter. Giliran player 2 sekarang, tekan enter untuk melempar dadu. Angka dadu yang didapat oleh player 2 adalah 3, sama 3 juga. Tekan enter untuk maju ke kotak nomor 3. Oke. Ronde kedua, posisi player 1 untuk sementara adalah 3 dan player 2 juga 3. Jadi imbang. Angka dadu yang muncul adalah 5. Jadi angka dadu yang didapat oleh player 1 pada ronde kedua adalah 5. Sebelumnya posisinya ada 3. Jadi 3 tambah 5 sama dengan 8. Jadi player 1 maju ke kotak nomor 8. Player 2 mendapat angka dadu 4. Sebelumnya 3, jadi 7. 3, ronde 3. Kita lanjutkan saja. Nah, di sini pada ronde keempat, player 1 menemukan tangga pada kotak nomor 19. Player 1 loncat ke kotak nomor 39. Jadi posisinya di sini. 19. Nah, ini player 1 menemukan tangga pada kotak nomor 19. Maka player 1 langsung loncat atau naik ke kotak nomor 39. Lanjut. Nah, pada ronde kelima, player 1 kembali bertemu dengan ular pada kotak nomor 41. Player 1 mundur ke kotak nomor 11. Jadi pada kotak nomor 41, yang di sini, player 1 bertemu dengan ular. Maka player 1 mundur atau turun ke kotak nomor 11. Kita lanjutkan. Nah, di sini pada ronde kelima juga, player 2 menemukan tangga pada kotak nomor 19. Maka player 2 loncat ke kotak nomor 39. Jadi player 2 juga berhenti pada kotak nomor 19 dan menemukan tangga sehingga player 2 naik ke kotak nomor 39. Lanjut lagi. Oke. Sampai ronde ke-9 belum ada player atau pemain yang mendapatkan atau berhenti tepat pada kotak nomor 50. Jadi rondenya lanjut sampai ronde ke-10. Nah, pada ronde ke-10, player 1 bertemu dengan ular pada kotak nomor 29. Player 1 mundur ke kotak nomor 5. 29. Nah, ini. Jadi player 1 pada kotak nomor 29 bertemu dengan ular dan player 1 mundur ke kotak nomor 5. Nah, ini player 2 akhirnya mendapatkan angka dadu 1. Setelah sebelumnya
posisinya ada pada kotak nomor 49, sehingga player 2 mendapat maju ke kotak nomor 50. Seandainya player 2 mendapatkan berhenti pada kotak nomor 50 pada ronde sebelum 10, maka permainan akan berhenti dan player 2 dinyatakan menang. Nah, ini adalah statistik dari permainan untuk pertandingan ke-1. Pada ronde pertama, player 1 mendapatkan posisi 3. Pada ronde kedua 8, 3 13, 4 39, kemudian turun ke posisi 11 karena bertemu dengan ular. Kemudian naik lagi ke posisi 13, 18, 22, 25, dan mundur lagi ke posisi nomor 5, ke kotak nomor 5 karena bertemu dengan ular lagi. Kemudian player 2 posisinya ronde pertama 3, kedua 7, selanjutnya 11, 13, 39, 40, 44, 48, 49, dan terakhir 50. Sehingga hasil akhirnya posisi player 1 5 dan player 2 50. Pertandingan ke-1 dimenangkan oleh player 2. Kemudian kita akan meminta respon dari pemain. Tekan sembarang tombol untuk mengulang pertandingan. Untuk keluar tekan T. Jadi di sini apabila pemain menekan sembarang tombol kecuali tombol T, maka pertandingan akan diulang. Sebaliknya jika pemain menekan tombol T pada keyboard, maka permainan akan dihentikan. Kita coba ulang lagi. Kita tekan enter. Nah, inilah pertandingan kedua antara player 1 melawan player 2. Kita lanjutkan saja secara cepat. Nah, ini pada ronde ke-7 player 2 berhasil berhenti pada kotak nomor 50. Sehingga hasil akhirnya dimenangkan oleh player 2 untuk pertandingan kedua. Kita akan menekan tombol T untuk keluar dari permainan. Terima kasih telah bermain bersama kami. Sampai jumpa lain waktu. Bye. Oke. Demikian demonstrasi project yang telah saya buat. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.